Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Wah, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Apakah mengira orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit bahwa Allah tidak akan mengeluarkan isi hati mereka yang jelek. Ya. Jadi penting kita pahami siapakah yang dimaksud dengan fi qulubihim maradun. Ya. Dalam konteks surat Muhammad, maka fi qulubihim maradun adalah orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana di ayat-ayat di awal ayat Allah katakan am hasibal ladzina fi di awal ayat dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Orang-orang kafir yang mengikuti kebatilan. Bahwa fi qulubihim maradun, orang kafir itu bisa kita baca di awal Al-Baqarah. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sampai pada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun dalam konteks surat Muhammad juga adalah orang-orang yang munafik. Ya. Orang-orang yang membenci ya, Islam, berpihak kepada orang kafir. Ya. Dan di negeri ini betapapun mayoritas kaum muslimin, masih ada orang-orang yang apa yang terjadi saat ini di Palestina, ya pokoknya yang benar itu Israel aja udah. Ya. Apapun dilakukan Israel itu sebuah tindakan yang legal, ya, tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Ya. Jadi ini pentingnya masalah al-wala al-bara. Ya. Ketika walaknya sudah kepada Yahudi, maka apa-apa yang dilakukan Yahudi itu benar semua udah. Ya. Maka ya kalau dia seorang muslimah ya, si Bu Koni itu ya, kalau mungkin pernah dengar itu kan walaknya luar biasa kepada Yahudi ya. Sekarang tinggal di Rusia ya. Ya dalam kacamata perpolitikan bebas mau begini mau begitu ya, mau pro Israel mau pro Palestina bebas, tapi dalam kacamata Islam nggak bisa ya. Ya.
Kemana mungkin kamu punya iman tapi walaknya ke Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Ya. Janganlah kamu orang beriman berwala kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka siapa yang walaknya kepada al-Yahud atau an-Nasara, maka termasuk orang-orang yang fi qulubihim maradun. Ya. Ya. Baik anjahlin karena dia nggak paham ya. Kalau dalam Islam itu ada prinsip-prinsip seperti itu. Ya. Ataupun nggak paham, ataupun paham yang sengaja. Ya. Ya. Jadi kalau nggak paham ya seharusnya ya innama dawa innama dawaul ayyi al ilm ya. Obatnya nggak paham itu belajar. Ya. Ya fi qulubihim maradun banyak juga diungkapkan untuk orang-orang yang ya tidak pro juga dengan kaum muslimin ya. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun walladzina fi qulubihim maradun ya, di Al-Anfal misalnya gharra haula'i dinuhum ya. Jadi bisa orang-orang munafik, bisa orang-orang beriman yang tidak yakin dengan perjuangan kaum muslimin. Ya, dianggap kaum muslimin itu terlalu nekat ya karena terlalu yakin dengan agamanya. Ya, udah tahu ya lemah begitu kok ngelawan Israel ya. Nah, itu yang suka gharra haula'i dinuhum yang disebut di surat Al-Anfal adalah orang-orang yang munafik ya atau orang beriman tapi yang fi qulubihim maradun ya. Ya tidak yakin, tidak berempati dengan perjuangan kaum muslimin. Di Al-Ahzab juga ada fi qulubihim maradun ya, sama mereka yang selalu pesimis dengan perjuangan kaum muslimin ya. Apa iya ya kaum muslimin ini bisa menang? Mustahil lah ya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Fi qulubihim maradun juga diungkapkan adalah orang-orang yang mengalami balrana ala qulubihim. Ya. Orang-orang yang mengalami hatinya udah tertutup, terbungkus oleh dosa. Ya. Ya. Rasulullah mengatakan, Innal abda idza adznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Manusia itu kalau berbuat dosa, hatinya ya ternodai oleh noda-noda hitam. Fa in taba wasta'taba wa naza'a saqula qalbuhu. Ya. Kalau dia bertaubat ya dan berusaha berbuat amal soleh maka terbersihkan kembali hatinya. Ya. Fa in ada zida ya. Kalau dia masih balik lagi ya, nambah lagi ya. Balik lagi nambah lagi ya. Maka itulah yang disebut dengan balrona ala qulubihim. Ya. Itulah orang yang hatinya tertutup. Ya. Nah ini hadis ini menjelaskan apa yang di dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Ya, belum bertobat juga ya maka akan mengalami khatam Allah terkunci ya.
Ya, belum bertaubat juga mengalami taba'ah. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim. Ya, ya, terkunci yang berdampak kepada tidak berfungsinya pendengaran, penglihatan untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang-orang yang fi qulubihim maradun itu biasa punya apa yang disebut dengan hidden agenda. Ya. Ya, dia menyembunyikan sebuah target-target tertentu. Ya. Apakah dia menabung sebanyak-banyaknya untuk membiayai sebuah kegiatan yang merusak Islam, ya, menyakiti kaum mukminin, ya. Hidden agenda ingin memecah belah kaum muslimin, ya. Hidden agenda agar kaum muslimin jangan paham, ya. Jangan menganggap peristiwa yang sedang terjadi ini enggak ada hubungannya dengan Islam, ini mah politik aja misalnya, ya. Ya. Itulah yang disebut dengan ad-dighnu atau adghan, ya. Penyakit-penyakit hati yang ingin merugikan Islam dan kaum muslimin. Ya. Baik personal maupun komunal. Ya. Ya. Allah ingatkan, kalau kamu tidak bertaubat dari menyimpan ad-dighnu, ya, ya, maka satu saat Allah akan bongkar ad-dighnu itu, ya, atau adghan. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Ya, ya. Walaupun awal-awalnya pura-pura, awal-awalnya kaum musliminnya berhusnudzon, ya. Orang ini ya berinfak, ya berinfak, berinfak, ya. Tapi ternyata istilahnya infaknya ada udang di balik batu misalnya. Ya, ya. Yang diharapkan bisa merugikan Islam dan kaum muslimin. Ya. Maka hal-hal seperti itu Allah akan bongkar. Alla yukhrijallahu adghanahum. Ya. Lah karena itu siapa yang punya adghan hendaklah selalu membersihkannya dengan taubat, dengan amal soleh, dan mengingkari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu kelemahan dalam dirinya, ya. Bukan malah ingin dikembangkan, bukan ada target suatu saat dia ingin kejelekannya itu diikuti oleh orang-orang misalnya, ya. Maka itu menjadi adghan, ya. Dan suatu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga orang tahu, oh ternyata, ya, istilahnya ketahuan belangnya gitulah, ya. Ya. Ya, mohon izin sebentar, ya. Ya, baik, adghan yang disimpan oleh manusia itu dalam kumpulan organisasi, dalam kumpulan orang-orang yang soleh misalnya, ya.
Siapa yang punya hidden agenda yang sifatnya negatif, suatu saat Allah akan bongkar. Ya. Alla yukhrijallahu adghanahum. Ya. Biasanya kalau sudah dibongkar, orang beriman yang lain akan berkomentar ya. Ya. Oh, nggak nyangka ya si Fulan yang kita kira begini, begini, begini. Ternyata begitu. Ya. Ya. Bahkan kadang-kadang, wah kalau dia hafal Quran nggak nyangka ya. Padahal dia hafal Quran ternyata begitu. Ya. Ya. Maka ini hendaklah menjadi kehati-hatian bagi orang beriman dengan keimanan yang baik. Ya. Kalau Allah ya, membongkar hidden agenda yang dimilikinya. Maka insya Allah doa yang sering dipanjatkan oleh orang beriman. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin. Ya Allah, aku ini saat ini berada di waktu pagi yang aku akui nikmatmu dan aku akui aku masih di dalam tertutupi kekurangan-kekurangannya, dosa-dosa yang enggak kelihatan. Ya. Fa'atimma ni'mataka alayya. Sempurnakan nikmat ini. Wa'afiyataka. Keselamatan ini. Wasitraka. Ya. Perahasiaan yang ada dalam diri ini. Di dunia dan di akhirat. Maka termasuk yang agar tidak mendapatkan hukuman alla yukhrijallahu adghanahum juga merahasiakan kejelekan orang lain. Ya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi, merahasiakan kekurangan orang beriman yang lain, niscaya Allah akan tutupi kekurangannya. Walau nasya'u la'arainakahum. Ya. Jadi seharusnya dengan ancaman ini manusia itu takut. Ya. Istighfar, beramal soleh, meluruskan niat. Ya. Tapi kalau masih bertahan dengan niat-niat jeleknya, ya, baik yang sifatnya pribadi atau kepada orang beriman yang lain, lama-lama Allah akan nampakkan kepada kamu ya, mereka itu. Walau nasya'u la'arainakahum. Ya. Kalau kami menghendaki, kami akan tampakkan kepadamu kondisi kalian itu. Fala araftahum bisimahum. Akhirnya kamu jadi tahu bahwa mereka itu punya ciri khas tertentu. Jadi kondisi seperti ini, adghan ini, ya kalau melihat sejarah, ya di zaman Ali radhiyallahu an, ya, bisa atas nama orang-orang yang berusaha menunjukkan kesolehan, ya, ya hafal Quran, ya tadabbur Quran, ini atau semuanya ya. Ya. Tapi dalam diri mereka ada agenda yang tersembunyi. Ya. Satu saat pengikut-pengikut saya ini ya akan menjadi satu komunitas sendiri ya yang bisa mandiri menentukan keputusan sendiri. Ya. Akhirnya Allah bongkar bahwa mereka itu pada hakikatnya yang kemudian diistilahkan dalam sejarah Khawarij. Ya.
Jadi orang yang menolak untuk bergabung kepada Jamaatul Muslimin saat itu, baik nanti dipimpin oleh Ali maupun dipimpin oleh Muawiyah, mereka nggak mau. Ya. Kami punya komunitas sendiri. Ya. Bahkan komunitasnya itu komunitas yang solid ya. Ada ketuanya, ada bendaharanya, ya. Ada kekuatan senjatanya, subhanallah itu. Ya. Ada cabang-cabang ya. Khawarij di daerah Irak, Khawarij di daerah Syam, Khawarij semuanya ada daerah-daerahnya. Ya. Ya. Bergeraknya atas nama ya kequranan ya. Kequranan. Ayo kita harus rajin baca Quran, harus rajin qiyamul lail, wah macam-macam ya. Sehingga orang yang nggak bergabung di kelompok ini merasa, aduh kita nggak ada apa-apanya ya dengan kelompok itu ya, gitu ya. Ya. Antara menjadi dambaan dengan menjadi ya eh, apa ya suatu kondisi yang eksklusif gitu ya. Oh, aduh kalau orang-orang itu ya, ya adalah orang-orang yang luar biasa ibadah-ibadahnya. Ya. Di waktu itu kaum muslimin nggak tahu kalau kelompok ini punya adghan. Ya. Suatu saat ini ya kita jadikan untuk eh, apa menolak kebijakan kaum muslimin yang lain. Ya. Maka baru baru ter apa terbongkar itu ya setelah terjadi eh, ya kesepakatan lah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ya ya di mana mereka kemudian Khawarij ya keluar dari ya kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Akhirnya mereka diketahui juga bisimahum ciri khasnya ya. Apakah waktu itu ciri khasnya adalah melecehkan siapa saja yang tidak se sejalan dengan kelompok itu. Jadi ciri khas. Ya. Sebelumnya Rasulullah juga sudah mengingatkan nanti di akhir zaman akan ya, keluar orang-orang tertentu yang sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Maka itu juga menjadi ciri khas. Ya. Ya. Nah, inilah pentingnya apa yang disebut dengan walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Allah itu tidak melihat tampangmu, tapi melihat isi hatimu. Ya. Seharusnya ada kesesuaian antara amal dan hati. Ya. Tapi ketika antara hati nggak sesuai dengan amal, nanti Allah akan tampilkan itu. Ya. Bahwa orang-orang itu walaupun kelihatannya unggul di dalam kequr'anannya, tapi sungguhnya mereka menjadi apakah benalu, apakah duri dalam daging, ya, yang akhirnya membuat di zaman Ali bin Abi Thalib membuat kerepotan yang luar biasa ya, menghadapi mereka. Ya. Ya. Maka agar tidak terjerumus seperti ini apa yang disebut di surat Al-Maidah ya, jadilah orang yang azillatin 'alal mu'minin. Ya. Yang selalu bersikap tawadhu terhadap orang beriman, ya, bisa menghargai, ya, selalu berusaha menghargai apa yang dilakukan oleh orang beriman, ya, ya, walaupun mungkin itu, ya, ya katakan disebut bid'ah, ya, selama tidak sampai merusak, ya, ya, tetap
perlu dihargai supaya menjadi orang yang tidak fala araftahum bisimahum, ya, menjadi terciri khaskan, ya, dengan ciri khas yang jelek, ya. Kalau belum berhenti juga, di mana Allah akan membongkar, ya, membongkar manusia itu dari kekhasan-kekhasannya. Bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Ya. Maka dalam diri orang-orang yang, ya, punya agenda-agenda tersembunyi itu akan terlihat sebuah ucapan-ucapan yang menyimpang, fi lahnil qaul, ya, yang kemudian akan nyeleneh, ya, 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 macam-macam, ya, bahaya ini lahnil qaul, ya. Ya, utamanya lahnil qaul itu apakah ucapan-ucapan yang uh, menyalahi ijma, ya, ya. Di perguruan tinggi tertentu kita akan temukan dosen-dosen dengan sebutan profesor dan seterusnya, ya, tapi, ya, lahnil qaulnya misalnya mengatakan kenapa sih, ya, eh, jilbab itu diharuskan, ya. Ya. Sebetulnya bebas manusia mau jilbab boleh, nggak jilbab nggak apa-apa itu, ya. Ya, sholat juga begitu, ya, sholat di direndahkan, ya. Sebetulnya sholat itu kan untuk menjaga kejahatan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sudah baik, ngapain lagi sholat, ya. Ya, itulah yang disebut dengan lahnil qaul, ya. Ya, atas nama logika, buat apa berjilbab kalau akhlaknya baik, mendingan eh, hatinya dijilbabin, ya. Ini namanya lahnil qaul, ya. Ya, menyalahi, ya, apa yang sudah menjadi kesepakatan umat, ya. Sejak dahulu yang namanya jilbab wajib, yang namanya, ya, sholat ya wajib, ya. Dan orang-orang yang filahnil qaul kadang-kadang, ya, masih dihusnudzani oleh kaum muslimin, ya, ya. Husnudzani, enggak, mungkin dia itu cuma enggak nyadar, mungkin ini, ya. Eh, Maka kalau perlu kita apa, ya, konfirmasi, benar nggak kamu ngomong begini, ya. Ketika dikonfirmasi jawabannya akan beda, ya, ya. Enggak kok, itu cuma ini aja, itu cuma lontaran pemikiran, gitu-gitulah, ya, ya. Dan itu sudah ada zaman Rasulullah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya, ya. Orang-orang yang melontarkan lahnil qaul, ya, ya, apa, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Setelah dikonfirmasi oleh Rasulullah, mereka menjawab, enggak, itu cuma ngobrol biasa aja, ya. Itu cuma main-main aja, ya. Maka Allah ingatkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. Ya, maka pentingnya orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, ya. Itu semua untuk menjaga agar jangan sampai terjerumus kepada lahnil qaul, ya. Ucapan-ucapan yang menyimpang, yang merugikan syariat, merugikan umat, ya. Ya. Dan di dalam hadis yang lain pentingnya
Orang beriman itu menjaga akhlak lidahnya, ya. Hifdzul lisan, ya. Ya. Mana Rasulullah mengatakan, innaka, ya, la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan, ya. Ya, bisa saja seorang itu, ya, menyampaikan suatu ungkapan-ungkapan yang menurut dia, ya, masalah sepele, ya. Ternyata itu ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah, ya. Maka siapa yang terbiasa dengan menjaga lidah seperti ini, insya Allah terjaga dari lahnil qaul, ya. Ya. Begitu juga manusia itu bisa jadi mengucapkan sesuatu la yulqilaha balan. Dianggap itu ucapan biasa-biasa aja. Ternyata itu ucapan yang, ya, yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Dikit-dikit alhamdulillah. Lihat begini alhamdulillah. Ya. Tanya kabarnya alhamdulillah. Ya. Nah, ada orang tertentu yang malas ngomong alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik gitu. Enggak keluar tuh alhamdulillahnya. Ya. Sebaliknya mereka yang dari mulutnya mudah keluar yang baik, insya Allah terjaga dari lahnil qaul. Ya. Wallahu ya'lamu a'malakum. Ya. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ya. Boleh saja kamu menyembunyikan diri, boleh saja kamu dihusnudzoni oleh orang, tapi Allah tahu amal-amalmu itu menuju mana. Ya. Orang beriman yang lain husnudzon, orang beriman yang lain melihat positif, ya. Baik dia kok tuh tiap hari sholat, tiap hari tilawah, tiap hari begitu, ya. Tapi dalam hatinya ada tujuan-tujuan tertentu, ya. Maka itu sudah diketahui oleh Allah, ya, mau kemana manusia ini, ya. Ya. Dan suatu saat alla yukhrijallahu adghana. Ya. Ya. Secara sejarah juga banyak terbongkar kegiatan-kegiatan orientalis, ya. Sebutlah Snuk misalnya yang ada di Aceh, ya. Ya dulunya jadi santri di Makkah, ya. Ya. Ketemu dengan ulama ini, ketemu dengan ulama ini, ya. Kemudian ya, hidup di Aceh juga tampil sebagai seorang ulama, ya. Kemampuan bahasa Arabnya pun sekali berulama, ya, ulama yang luar biasa, ya, bukan sekedar tahu, tapi tahu sedalam-dalamnya, ya. Tapi pada akhirnya apa? Yukhrijallahu adghanahum. Allah bongkar bahwa dia itu sebenarnya cuma acting, ya, untuk mengarahkan masyarakat Aceh supaya tidak beriman, supaya tidak berjihad, supaya, ya, rela dijajah Belanda dan seterusnya, ya. Tapi akhirnya ketahuan, ya. Wallahu alam. Ada juga yang mengatakan akhirnya bertaubat juga, ya. Tapi nggak populer itu, ya, ya. Tapi saya punya dosen dulu, ya, ya, mengungkapkan salah satu pendapatnya pada akhirnya juga tobat, ya. Ya begitulah, ya. Begitu. Saat dia belum ketahuan bahwa dia, ya, ya istilahnya agen dari Belanda untuk merusak Islam dan kaum muslimin, ya orang, ya, yakin bahwa dia adalah, ya, ulama bule gitulah, ya, ya, dengan pakaiannya, dengan, ya. Tapi lama-lama ketahuan, ya. Seharusnya
manusia kalau punya niat-niat jahat ingat wallahu ya'lamu a'malakum. Ya. Allah itu Maha tahu terhadap apa yang lakukan. Kalau hari ini belum diketahui oleh kaum muslimin, suatu saat akan diketahui. Ya. Pada akhirnya hidup ini walana beluannakum. Ya. Kalian pasti mendapat ujian. Ya. Cukuplah kalian hidup menjadi manusia, pasti ada ujiannya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Tapi ketika kamu terus menambah imanmu, menambah ilmumu, dan seterusnya, maka ujian pun ikut meningkat. Ya. Yang kalau lulus juga meningkat juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, peningkatan ujian itu apa? Hatta na'lamal mujahidina minkum. Ya. Allah tumbuhkan peristiwa-peristiwa tertentu, ya, sehingga manusia itu, ya, selalu terbelah menjadi dua, ya. Ya. Kita dukung, kita nggak dukung, kita dukung, kita, ya, satu kelompok dukung, satu kelompok nggak dukung, ya. Itu selalu ada dalam, ya, kehidupan, ya, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebetulnya bacalah surat Al-Anfal misalnya, ya. Saat Rasulullah menyatakan kita harus berperang nih, perang Badar, ya. Ya. Ternyata ada kelompok yang mendukung, kelompok yang enggak mendukung. Sehingga diabadikan oleh Al-Quran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya. Jadi ujian terlibat jihad atau tidak, ya, itu akan terus terjadi bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Ya, tidak langsung misalnya ayo kita berinfak untuk program acara ini, ya, ya. Ada yang tertarik berinfak, ada yang enggak, ya. Maka itu yang dimaksud dengan hatta na'lamal mujahidin. Saat perang Uhud juga seperti itu, saat perang Khandaq seperti itu, ya, ya. Dan terus panjang zaman, ya, ya. Libya dijajah oleh Itali, ya. Ya. Itu sebagian besar kaum muslimin yang ada, ya, rela-rela aja, ya. Nggak apa-apa toh mereka itu, ya, berniat baik buat kita, ya. Ya, tapi Umarul Mukhtar saat itu nggak bisa, ya. Kita nggak boleh dijajah, akhirnya melakukan perlawanan, ya. Sehingga harus menghadapi juga kecaman dari kelompok yang tidak setuju ngelawan Itali ini, ya. Ya, tidak kurang dari 70 ulama memfatwakan apa yang dilakukan oleh Umar Mukhtar saat itu adalah menyimpang. Ya. Ya. Akhirnya sejarah membuktikan siapa yang benar, ya, siapa yang salah. Ya. Dan ini juga terjadi terus terkait dengan qadhiyah Filistin. Ada aja siapa yang, ya, tampil sebagai mujahid, siapa yang nggak tampil sebagai mujahid. Ya. Jadi siapa yang punya fikrah jihad, ya, bagaimana memahami serangan kaum muslimin 27 Oktober terhadap Israel, ya, ya. Maka memahaminya, wah itu memang kriminal itu, ya, wajar kalau harus dihukum, gitu, ya. Ya. Yang punya fikrah jihad, ya, itu bagian perintisan kemerdekaan karena Filistin itu dirampas, ya. Filistin itu dirampas oleh Yahudi. Nah, istilah dirampas ini yang, ya,
masih banyak kaum muslimin ya di dunia Islam secara umum bahkan di negeri ini yang tidak menyadari ya. Sehingga yang tidak menyadari bahwa kondisi Yahudi itu pada hakikatnya menjajah ya, ya, maka serangan 27 Oktober itu dianggap sebuah kejahatan ya. Tapi yang memahami ya itu ya cara mereka ya, merintis terus kemerdekaannya ya. Nah, ini semua kembali kepada walana beluwannakum. Jadi peristiwa apa saja itu menjadi ujian bagi orang beriman. Siapa yang pro pada Islam dan kaum muslimin dan siapa yang kontra kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, maka alangkah sedihnya kalau setiap peristiwa ya membuat dirinya diketahui oleh Allah belangnya. Ya. Ya. Apakah belangnya cuma qaidun misalnya ya. Qaidun itu istilahnya memang nggak ingin berjuang. Ya. Apakah belangnya ya sudun justru menghalangi orang. Ya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Ya. Maka para ulama kalau baca ayat ini ada sebagian yang berdoa begini. Ya. Allah masturna wala tafdahna. Ya. Ya Allah tutupilah aib kami ya dan jangan kamu bongkar ya Allah. Ya. Karena setiap peristiwa ya, ya akan ada aja ya siapa yang dari peristiwa itu menjadi orang baik istilahnya ataupun enggak orang baik ya. Ya. Sebutlah misalnya ada peristiwa gempa di Cianjur ya. Ada ajakan ayo 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 infak infak ya pasti aja ada yang mau berinfak banyak, ada yang infak sedikit ya. Ada yang enggak mau berinfak ya. Ya, itu yang dimaksud dengan walana beluarakum. Setiap peristiwa ingin mengetahui. Ya. Maka wabil khusus di peristiwa Filistin ini ya ada yang betul-betul kelihatan kemunafikannya, ada kelihatannya ketidakpeduliannya ya. Ya. Walana beluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin ya. Ya, sebuah ujian itu juga untuk mengetes tingkat kesabaran manusia. Ya, ya. Yang dikasih hidup enak, ya, maka sabar nggak dia itu dengan kehidupan enaknya. Sabarnya apa? Ya bentuk bersyukur, ya, tidak terlena. Ya. Yang hidup nggak enak, ya, ketahuan dia itu sabar atau tidak. Ya, itu harus melalui sebuah peristiwa. Ya, ya. Wa nabluwa akhbarakum. Ya. Dan kami akan ya, bongkar ya, jati diri kalian. Ya. Setelah ada peristiwa begini, oh ternyata kamu ya orangnya begini, orangnya begitu. Ya. Tadinya kelihatan baik-baik. Ya. Begitu ada pemilihan ketua organisasi tertentu misalnya, ya malah gak kuat loh. Kok bukan saya ya, yang jadi pimpinan? Saya kan lebih ini lebih itu. Kan kalau dia itu ya nggak punya kapasitas ya. Ya. Akhirnya oh nablu akhbarakum. Oh ternyata kamu ini selama ini kelihatannya baik-baik. Ternyata punya kecenderungan ambisius. Ya, ya hanya suka ngumpul kalau dirinya dijadikan pemimpin ya, atau dijadikan pejabat tingginya dan seterusnya. Ya, ya, maka hati-hati dari ujian-ujian yang sifatnya membongkar jati diri manusia. Ya. Maka siapa yang betul-betul di dalam posisi ya, fokus kepada innal insana lafi khusr.
Manusia itu ya selalu dalam kerugian. Supaya nggak rugi, ya udahlah fokus hidup mengatasi jangan sampai terjerumus dalam kerugian. Jadi orang yang selalu beriman, beramal soleh, ya, ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya, maka insya Allah prinsip-prinsip seperti ini akan mengamankan dari ujian-ujian hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya, ini dalam hal apa aja ya selalu pada hakikatnya memicu manusia siapa kamu aslinya. Ya, ya pergaulan sehari-hari. Mungkin kalau pergaulannya sekali-sekali kelihatannya baik, tapi kalau sudah pergaulannya intensif baru ketahuan orang itu ya biasa, baik, baik banget ya. Ya. Begitu insyaallah jemaah rahimakumullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.